Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Rasyid dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan membuat video lanjutan mengenai Figma sebagai eh, tugas UTS saya di Prodi S1 Sistem Informasi. Langsung saja, kemarin tugasnya lanjutan menggunakan Figma, mereview tampilan atau aplikasi desain UI UX-nya, lalu membuat suatu desain di redesign, di desain ulang. Langsung saja saya share screen. Nah, di sini saya mereview terkait dashboard yang aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Pusat, yaitu SIPD Penatausahaan, di mana dalam dashboard ini itu eh, informasinya mungkin lengkap, akan tetapi terlalu kurang kompleks. Jadi misalkan anggaran belanja berapa, realisasinya berapa, nah itu tidak kelihatan posisi di apakah ini SPJ atau SPM atau surat perintah membayar atau sudah proses pencairan. Di sini kan tidak kelihatan, eh, tidak ditampilkan dalam menu dashboard ini. Jadi saya eh, membuat redesign terkait dashboard realisasi. Sini saya menggunakan Figma. Nah, di sini ada 5 layer ya, 5 frame. Yang pertama dashboard itu sendiri. Saya buat dashboard sendiri ini sudah ada posisi berapa sih anggaran SPJ, berapa anggaran yang sedang diproses di permohonan pembayaran, berapa total yang sudah dicairkan. Ini untuk tampilan dashboardnya. Atau mungkin saya coba, ini sudah saya buatkan prototipenya, mungkin saya coba play, langsung saya play saja. Nah, di sini besar ini. Nah, ya bisa itu. Full screen. Di sini tampilannya. Jadi ini saya beri nama Emonef, Electronic Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran. Jadi ada pagu anggaran dalam suatu organisasi, lalu ada SPJ. SPJ ini proses proses membuat pertanggungjawaban, menyusun dokumennya. SPM ini surat perintah membayar, biasanya ditujukan ke bendahara. Lalu SP2D ini pencairan dananya. Jadi yang benar-benar uang sudah cair itu di bagian ini. Lalu ini proses pengajuan, ini proses penyusunan dokumen pertanggungjawabannya, pelaksanaan anggaran. Lalu di bawah ada informasi terkait program yang ada di organisasi, kegiatan, subkegiatan, total rekening belanja, dan aktivitas atau pemaketan. Ini grafiknya. Lalu ada proses belanja. Kita misalkan mau menyusun dokumen di SPJ-nya, itu bisa kita menuju ke belanja. Nah, lalu di sini akan muncul
tabel rekapitulasi eh, program kegiatan, subkegiatan hingga paket yang dimiliki oleh organisasi. Jadi tabelnya ini menunjukkan ada pagu, ada realisasi, lalu progres. Kita coba masuk ke unit kerja. Nah, di sini ada list rekapitulasi per subkegiatan yang diampu oleh user, user login. Jika usernya kepala dinas misalkan, itu akan muncul banyak kegiatan. Nah, berhubung ini saya menggunakan login staff, akhirnya hanya sedikit subkegiatan yang diampu oleh user ini. Jadi ada 4 ini. Itu saya buat contoh satu. Kita klik subkegiatannya. Nah, di sini ada list rekapitulasi per rekening belanjanya. Ini posisi list rekening rekap belanja, per rekening, rekening belanjanya. Jadi kemarin misalkan saya klik di Mamin, saya mau membuat dokumen SPJ, pertanggungjawaban di rekening makan minum rapat misalkan. Ini saya klik, nah, nanti muncul list SPJ. Nah, list SPJ ini dari sini kita bisa lihat pemaketan mana yang sudah posisi di pencairan atau masih pengajuan atau bahkan belum mengirim, belum proses pengajuan pencairan. Seperti ini posisi SPJ. Nah, posisi SPJ ini nanti akan terhitung di beranda sini, di sini. Nah, lalu kembali ini mana ini? Nah, begitupun SPM, terus SP2D juga sama. Jadi status ini yang akan tampil di dashboard. Penjumlahan total SPJ berapa, total SP2D berapa, total yang sudah SPM berapa. Itu yang akan tampil pada dashboard. Ya, seperti itu kurang lebih eh, eh, apa istilahnya redesign terhadap MONEF realisasi anggaran dari yang awalnya seperti ini. Dan dari sisi remote juga ini ya. Jadi awalnya proses seperti ini, kita mau melihat SP2D, SPM, harus cari di menu-menu seperti ini nih, SPP, ini ada SPM, ada SP2D, harus cari satu-satu dengan nomornya sendiri-sendiri. Tapi kalau di sini tadi, dia simple, langsung munculkan list programnya, list unit kerjanya, lalu kegiatan, subkegiatan, lalu ke rekeningnya, list rekap rekening, lalu ke SPJ-nya. Jadi dokumen yang paling dasar dalam keuangan itu ada di SPJ. SPJ bertahap ke SPM, pengajuan, SPM bertahap ke pencairan. Nah, ini sekarang tidak bisa. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin untuk video selanjutnya, saya akan melakukan penilaian kepada pengguna lain agar kelima orang pengguna lain untuk menilai desain saya, apakah perlu ada perbaikan ataupun pengembangan menu-menu yang lain yang dibutuhkan oleh user-user.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.